barangkali Anda senang atau sebagian menganggap nikmat bisa bertemu saya langsung, tapi bagi saya cobaan dan ujian. Bisa mendapatkan kepercayaan seperti ini yang tidak pantas bagi saya, karena ada yang jauh lebih banyak yang baik dan takwa daripada saya. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurlah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kehadirannya semua di malam yang penuh barakah dan rahmat, malam Jumat. Dan seindah ibadah malam Jumat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan hadis-hadis yang lain. Banyak hadis menjelaskan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malah Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan 40 manfaat dan faedah daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di luar berbanyak salawat itu mendapatkan ampunan dosa, dan salawat mendapatkan qada'ul hawaij, dimudahkan segala hajat kita. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW menghindarkan dan menjauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan. Apapun keinginan kita, di luar itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk di antara keutamaan yang terabung. Orang yang bersalawat 1 kali akan Allah balas 10 kali. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku, kata Rasulullah, akan Allah balas 10 kali. Ulama menjelaskan salawat Allah kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi SAW akan Allah menghantarkan ribuan rahmat. Jadi salawat Allah bagi kepada hamba itu adalah rahmat. Allah membagikan rahmat. Dan kita semua jamaah sekalian sangat memerlukan rahmat Allah SWT. Setiap waktu, setiap saat dalam ibadah kita perlu rahmat. Dalam mencari nafkah dari rezeki memerlukan rahmat. Karena rahmat itu membuka hati kita menuju kepada kebenaran. Kalau di luar rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah SWT, kita tersesat. Bisa tersesat di ibadah, tersesat di jalan, tersesat dalam urusan-urusan keluarga, urusan mencari nafkah, urusan mencari rezeki yang halal. Apalagi di zaman ini yang kita melihat di sekeliling kita banyak cobaan ujian, mencari yang halal aja susah. Oleh karena itu, kita di sini sangat memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon setiap hari dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim. Ini memberikan tanda semua harus sadar kita tidak bisa melepaskan diri daripada rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam salat fardu. Ini belum salat sunnah-sunnahnya qabliyah, ba'diyah dan yang lain-lain. Dan kita sebelum meminta ihdinas siratal mustaqim, kita sudah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan tidak akan bisa sempurna ibadah itu dengan benar, ikhlas, mutaba'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kecuali nasta'in, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertaat bisa menjaga salat berjamaah, istiqamah baca Quran, bisa bangun di tengah malam salat malam. Ini semuanya karunia dan taufik dari Allah. Jangan Anda berfikir itu usaha saya, itu kekuatan saya, itu kemampuan saya. Banyak orang yang ingin punya kemampuan yang luar biasa. Malah saya kaget beberapa hari lalu seorang pemuda telepon. Biasanya kalau pemuda telepon itu pasti menceritakan persoalan bagaimana sikap saya menghadapi perpisahan sama pacar, bagaimana saya menghiburkan hati, bagaimana saya menghilangkan sifat malas daripada salat, bagaimana sikap saya sama orang tua saya yang menzalimi saya. Tapi ini subhanallah orangnya beda. Ternyata
Keluarganya menceritakan kondisi anaknya ini sudah melebihi 15 tahun tidak bisa bergerak, lumpuh total. Tidak bisa bergerak. Dan dia ingin berbicara langsung sama saya. Begitu dia diterima teleponnya dan dia bicara, saya ingin bertanya, mohon diberikan solusi. Saya begitu mendengar berita keadaannya, barangkali minta didoakan atau sabar bagaimana supaya saya menghadapi cobaan dan ujian seperti ini. Malah pertanyaannya, jemaah sekalian, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana saya wudu untuk salat malam? Orang yang sehat 5 waktu belum beres. Karena kita diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita cukup lalai. Yang kita mulai protes sama Allah dan marah sama Allah kalau diuji. Selama ini kita lupa nikmat. Dan saya selalu menyampaikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagikan nikmat rata-rata kepada seluruh manusia. Di antara ratusan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, dan ada nikmat yang Allah berikan saat kita minta. Ada yang nikmat datang duluan sebelum kita minta, ada nikmat yang datang belakangan sesudah kita minta. Tapi kita belum bisa mensyukurinya. Malah kita menjadikan nikmat itu durhaka dan maksiat kepada Allah. Begitu diuji Allah dibanding ratusan nikmat, diuji 1 kali, 2 kali. Kenapa Allah begitu sama saya? Malah ada yang berani berkata kufur. Kenapa Allah tidak adil sama saya? Biar anda tahu sekalian, kalau Allah melaksanakan adil di muka bumi itu, tidak ada manusia yang hidup di bumi. Kalau Allah menjalankan adil, apa arti adil? Faham adil? Allah Maha Adil. Artinya kalau kita berbuat baik dibalas baik, kalau kita berbuat jahat dibalas azab, dihukum. Kalau Allah menjalankan keadilannya terhadap manusia, begitu dia salah langsung dihukum, itu adil Allah. Tapi karena rahmat Allah lebih mendahului adil Allah, akhirnya Allah tidak menghukumkan. Malah Allah memberikan kesempatan karena rahmat. Allah memberikan waktu karena rahmat. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya karena rahmat. Surah 35 ayat 45. Tolong simpan, saya minta semua hafal ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan maksiat, tidak ada makhluk pun yang hidup di muka bumi. Karena terlalu manusia, keterlaluan perbuatan manusia. Bumi dan air laut minta izin sama Allah setiap hari 3 kali untuk menghabiskan manusia karena bumi dan laut tidak bertahan lagi. Tapi Allah masih. Itulah Allah sabur. Sabur. Dan kita belum sadar. Padahal Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitungkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Dan menurut saya nikmat yang terbesar nikmat hidayah kepada agama yang benar, kepada Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum. Ini karunia dari Allah, an hadakum lil iman. Karunia Allah memberikan hidayah kepada iman, untuk bisa mengenal Allah, berdoa kepada Allah, isti'anah, istighatsah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar terwujud. Dan terwujud bacaan kita setiap iftidah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Cukup lillah, tidak cukup. Ada sambungannya, ada isbat, ada nafi. Lillah la syarika lah, jangan ada campur aduk situ. Kalau lillah ya lillah 100%. Kalau kita ingin ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat umur. Ini termasuk nikmat yang kedua sesudah nikmat Islam iman. Setiap hari saya bangun pagi subuh, mempunyai satu keyakinan, sisa umur saya cuma hari ini. Kalau Anda memiliki keyakinan sisa umur kamu adalah hari ini, berarti cuma satu hari. Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang meyakini hal seperti ini, kira-kira dia mau menghabiskan sisa umurnya berdosa? Tidak mungkin. Karena dia sudah tahu ini akhir, sudah terakhir. Setiap saya mendengar azan, saya membayangkan satu yang membuat saya segera melaksanakan salat. Ini azan yang saya bisa mendengar sekarang, ini azan yang terakhir saya dengar. Jadi jangan Anda harap masih panjang umur, masih punya kesempatan yang lama, masih punya pilihan yang banyak. Kalau begitu kita berfikir, berarti mudah digoda oleh syaitan. Ya ghafilan 'anil 'amal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul 'amal. Orang-orang yang lalai daripada amal dan ditipu oleh harapan-harapan yang masih banyak, cita-cita belum terwujud. Jangan lupa mati, karena kematian itu datang mendadak. Malaikat tidak bisa SMS duluan, beritahu disiap. Dan dia datang tidak perlu minta izin. Kalau dia sudah melalui kita mengambil nyawa orang lain, akan datang satu saat melalui orang lain untuk mengambil nyawa kita. Kira-kira Anda semua yang hadir, seandainya saat ini, detik ini, masuk malaikatul maut dan dia mengambil mic dari saya, dan dia berkata kepada hadirin semua, muslimin muslimat,
Saya malaikatul maut. Tidak ada yang boleh keluar malam ini karena semuanya sudah mau dicabut nyawanya. Gimana? Bisa bergerak lari? Bisa lari nggak? Kalau terasa gempa bumi separuh masjid malah semuanya sudah lari. Kenapa lari dari masjid kalau pas gempa bumi? Diam di masjid. Kalau mati ya mati di masjid. Daripada mati di jalan. Kan mati sudah. Kan mati kan sekali. Ya katanya kalau memang mati sekali, jadikan kematian itu karena Allah, fi sabilillah. Karena tidak bisa diulang lagi. Apakah kita siap? Yang merasa diri siap, angkat tangan. Ini serius, saya bicara serius. Siap enggak kalau malaikat mau datang sekarang untuk mengambil nyawa kita? Semua yang ada di sini. Tidak boleh ada yang pulang malam ini. Yang siap angkat tangan. Tolong bawa ini buku, kita menulis nama-nama. Manusia. Ini salah satu menjadi kelemahan kita, lupa. Padahal kematian itu kita hadapinya setiap malam. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seorang saat dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa seorang yang belum mati tapi saat tidur. Itu memberikan penjelasan apa? 2 kali dimegang nyawa kita. Yang pertama kalau pisah dari dunia itu namanya kematian besar. Yang kedua diambil nyawa kita saat kita tidur itu namanya kematian kecil. Oleh karena itu disunnahkan kita sebelum mau tidur ambil air wudu. Apalagi kalau bisa salat sebagaimana Rasulullah mewasiatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an utira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar, ada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ditanya kenapa menjaga salat witir sebelum tidur? Kata beliau, saya tidak mau mati saat tidur belum salat witir. Malah ada fatwa dari guru kita Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mensarankan kita witir sebelum tidur. Dan itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa witir sebelum tidur? Kalau kita malas-malasan bangun nanti malam, alhamdulillah sudah witir. Dan tetap terhitung sebagian daripada salat malam. Dan seandainya tidur kita sudah meninggal dunia, sudah tertulis sudah salat malam. Kenapa saya rasakan setiap bangun subuh, saya merasakan hari ini adalah sisa umur saya hanya 1 hari dan itu hari yang terakhir. Dan tidak punya jaminan 1% pun untuk masih punya hidup besok lagi. Oleh karena itu kalau kita mau tidur, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa
Faham tak? Ahya wa amut, mati. Kenapa tidak diberkata Bismikallahumma no, tidur? Kenapa dikatakan mati, maut? Hidup dan mati, berarti kita ujung doa kita Bismika, dengan nama Allah mati. Berarti kita memang karena saat tidur kita diambil nyawa kita. Itu yang dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 42. Dan peristiwa ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Boleh ada Quran terjemahan? Minta ada. Kalau Quran terjemahan ada, ini ada yang terjemahan. Turun dia. Dibukakan, saya belum bisa baca bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia, tapi baca belum. Surah Az-Zumar 42. Jadi coba kita sama-sama menghayati ayat ini. Tapi saya mohon, kalau saya berkata menghayati, berarti Anda punya kesempatan dari sekarang sampai tidur. Besok ada ceramah subuh ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu datang atau tidak. Saya tidak punya jaminan. Walaupun saya tinggal di sini sebelah, saya tidak punya jaminan. Tidak punya asuransi. Asuransi apaan yang bisa menjaminkan itu? Tidak ada. Bisa dibacakan terjemahannya? Kalau saya baca bahasa Arabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Sekarang dengar, memegang nyawa seorang saat kematiannya, ini satu. Terus kapan lagi Allah memegang nyawa orang itu? Ya, ulang lagi. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ketika dia tidur, Allah ambil nyawanya, berarti dicabut nyawanya. Terus maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Akan terjadi dua hal. Kalau Allah memegang nyawa seorang, kalau sudah ditetapkan kematiannya, banyak keluarga kita yang mati pas dia tidur. Karena di situ Allah memegang nyawanya, sudah tidak diizinkan nyawanya kembali lagi. Ditetapkan. Terus yang kedua, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dilepaskan nyawa yang lain. Berarti jamaah sekalian, yang saya yakini dan Anda harus semua yakini, saat kita tidur sudah dimegang nyawa kita oleh Allah. Tapi yang belum yakin, apakah kita ditetapkan mati atau masih punya, itu yang jadi masalah. Kalau soal diambil nyawa kita sudah jelas, tidak bisa tawar-tawaran. Tapi yang menjadi masalah bagi kita, gimana? Apakah saya di malam ini akan ditetapkan mati sudah tidak punya lagi kesempatan, atau masih punya kesempatan? Inna fi dzalika, Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. bunyi otak enggak? Bunyi enggak? Coba periksa. Taruh tangan di atas kepala. Periksa. Ada isinya enggak? Kalau memang ada isinya, di nanti malam Anda wudu, Anda rasakan ini wudu yang terakhir. Salat witir, ini witir yang terakhir. Dan tidur dalam keadaan seperti ini. Kata sebagian ulama, seorang muslim yang tidur dalam keadaan wudu, nyawanya akan mampu bersujud di hadapan Allah. Begitu kita bangun,
Apa doanya? Alhamdulillahilladzi stop. Alhamdulillah sudah Anda faham. Alladzi ahya, nah artinya hidupkan, menghidupkan. Ba'dama, sesudah kami mati. Kenapa tidak dibawakan Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur? Kenapa tidak ada istilah bangun tidur atau tidur bangun? Tidak ada, karena di sini memang mati. Oleh karena itu begitu kita sadar dan kita masih bisa bernafas dan kita masih terbayang begitu melek mata, oh ini tembok kamar saya, bukan temboknya kuburan. Begitu datang seorang membangunkan kita, begitu kita buka mata, oh ibu saya, bapak saya, kakak saya, adik saya yang membangunkan, tapi bukan mungkar nakir. Ya siapa yang menjamin? Kalau kita tidur nyaman dan nikmat, begitu disadarkan, begitu kita buka mata, malah kita melihat posisi kita di tempat yang gelap, sempit, tidak ada udara dan tidak ada siapa-siapa yang menemani kita. Begitu kita kaget dalam kondisi itu, malah datang mungkar nakir untuk mulai bertanya kepada kita. Apa yang kita mau bilang? Semua di saat itu akan nyesal, tapi tidak ada arti daripada penyesalan itu. Ini titiknya nyesal untuk kita lebih baik setiap waktu dan setiap saat. Allah maha baik sama kita, Allah maha kasih sayang, masih memberikan kepada kita kesempatan yang segitu banyak. Yang semestinya orang mukmin yang cerdas hari demi hari jauh lebih baik daripada kemarin. Besok tambah iman, tambah ilmu, tambah takwa, tambah ibadah. Jangan terjadi besok malah lebih buruk dan lebih parah daripada hari ini. Dan bagi orang mukmin hanya memfikirkan 2 hari, tidak ada 3 hari, hanya 2 hari. Hari yang lalu yang sudah lewat, kita mohon ampun kepada Allah atas salah dan dosa kita. Kalau isinya hari yang sudah lalu kebaikan dan amal saleh, kita mohon diterima oleh Allah. Hari yang kedua, hari kita sekarang, hari kesempatan kita masih hidup. Fikirkan solusinya bagaimana kita maksimalkan. Besok tidak perlu difikirkan, kita tidak punya jaminan ketemu besok. Kenapa sekarang kita banyak stres? Anda semua stres? Hah? Stres enggak? Coba angkat. Saya jamin 90% di sini stres. Kenapa kita stres? Karena fikir besok. Kita belum selesai tugas hari ini, kita malah fikir besok. Janji besok, urusan besok. Belum tentu ketemu besok. Memfikirkan rezeki besok. Padahal Rasulullah SAW sudah menjaminkan kekayaan yang terkaya raya di dunia ini yang sudah memiliki 3 hal. Kalau sudah dapat 3 hal itu, tidak usah fikir yang lain. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Subhanallah. Barang siapa yang bangun pagi, dia sudah sehat badannya. Anda semua sehat enggak? Paling flu. Dan flu itu biar Anda tahu bukan sakit, bukan penyakit, malah justru obat. Sampai ada satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, setiap cubaan dari kesakitan, wa hatta syauka yushaquha, walaupun karena sedikit durinya atau sedikit sakitnya, akan Allah dalam kesabaran kita dibalas. Illa zukam, kecuali flu. Kenapa? Karena sejarah medis dibuktikan flu itu adalah membunuh segala bakteri yang ada di tubuh badan kita.
Jadi kalau lagi flu jangan keburu keluarin flu-nya. Biarin nggak apa-apa, biar lama lebih baik. Kenapa? Karena membersihkan kotoran, bakteri, penyakit apa saja dalam tubuh badan kita. Subhanallah. Subhanallah. Memang kita tidak bisa apa-apa. Semuanya Allah yang urus. Allahul Khaliq, Allahul Mudabbir, Allahul Mutawakkil, semua Allah. Wa kafa billahi wakila. Pasrah diri kepada Allah lahir batin. Kita tidak bisa apa-apa. Termasuk saat kita berusaha dan berikhtiar, tetap kembali keyakinan kepada Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun pagi sudah dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang kedua, aminan fi sirri, aman. Anda aman gak di lingkungan kita? Aman kan? Lepasin, tinggalin rumahnya, ada anak kita, ada barang-barang kita, kita kunci, pulang kemana saja pergi, belajar, sekolah, kuliah, masjid ini, aktivitas pulang malam, aman. Beda sama saudara kita di Palestina. Begitu orang ibu membangunkan anaknya untuk ke sekolah dan mencium dan memeluk anaknya semua dalam keyakinan anak tidak akan kembali nanti siang. Kenapa? Karena bisa mendadak diserangi oleh Israel. Jadi dia keluar sambil bersalaman sama anaknya yang masih kecil-kecil SD, dia nangis. Begitu datangnya jam pulang, dia keluar bukan menunggu di depan pintu rumah, malah dia menunggu di ujung kampungnya, melihat apakah anaknya termasuk di antara anak-anak yang sudah pulang dengan selamat. Perasaan seperti ini setiap hari. Kira-kira pernah seperti itu kita? Berarti aman. Jauh lebih tinggi daripada aman adalah aman jiwa, nyawa kita. Tidur nyaman. Kira-kira ada yang tidur agak kaget? Kita mau tidur sebentar, takut ada orang membunuh kita, atau ada orang maling, atau ada. Tidak ada kan? Malah tidur saking enaknya sampai subuh. Tidak berhenti-berhenti. Malah orang yang sebelahnya terganggu tidak bisa tidur. Nyaman, saking nyaman. Tapi kita tidak pernah syukur nikmat aman. Yang ketiga, wa indahu quta yaumihi. Yang menarik saya di hadis ini, kata Rasulullah, dia punya kecukupan hari itu saja. Hari ini. Rasul tidak sebutkan wa indahu quta 1 minggu. Tidak ada satu. Indahu quta yaumi, memiliki kecukupan hanya hari ini. Belum tentu besok ada makan, belum tentu ada sarapan, belum tentu ada siang, makan siang, apalagi urusan-urusan yang lain. Kalau sudah mendapatkan 3 hal, kalau kita periksa di rumah kita, Masya Allah, tersisa makanan masih banyak, tersisa minuman masih banyak, buah-buahannya macam-macam. Biar kita sendiri di rumah kos. Sekarang saya bertanya, Anda semua yang di asrama maupun di kos atau di rumah sendiri atau sama keluarga, kira-kira kalau Anda pulang sampai besok masih ada air untuk minum besok enggak? Banyak kan? Tapi kata Rasulullah, kita hanya memiliki kecukupan hari ini, besok tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada apa-apa. Berarti kita harus dalam semangat baru untuk mencari rezeki yang baru lagi. Kalau sudah mendapatkan 3 hal, sehat walafiat, aman di tempatnya, kemudian mendapatkan kecukupan rezeki yang sudah ada, kata Rasulullah, Anda sudah memiliki dunia dan segala isinya. Tapi kita punya rumah kecil malah lihat rumah yang besar. Akhirnya tidak pantas syukurin rumah yang kecil.
Tapi yang semestinya supaya kita mensyukuri rumah kecil, coba lihat orang yang tidur di jalan. Jangan lihat yang tidur di istana. Kalau Anda melihat terus ke atas, nanti sakit lehernya lama-lama. Tukang mijit terus dipanggil. Mijitnya, Pak, saya sakit leher. Karena tunduk melihat ke atas, tengok ke atas saja. Tapi nak jadi orang yang rendah. Saya bawakan cerita. Saya punya kawan, seorang pendakwah yang luar biasa. Sekarang dia pindah di kota Madinah. Sakitnya lumpuh total sudah 22 tahun. Dan dia pernah berkata, saya merasa satu-satunya di muka bumi yang diuji oleh Allah seberat ini saya. Saya merasa tidak punya orang lain yang memiliki cobaan seperti ini. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tapi masih bisa berbicara. Kalau dia istilahnya sakit gatal di bagian bibirnya atau mukanya, ya Allah, dia cerita pada saya, nangis, berteriak minta tolong ibunya yang datang. Itu aja, tidak ada lain. 22 tahun dia buat hajat di atas tangan ibunya. Saya kemarin baru mendapatkan berita dia nikah. Kira-kira apa yang dia bisa berbuat dalam kondisi seperti ini? Saya bertanya sama istri, kamu mau apa sama dia? Tidak bisa apa-apa, tapi subhanallah, istrinya cantik luar biasa dan dikenal sebagai wanita salihah. Dia berharap walaupun suami tidak bisa memberikan nafkah kepada saya, nafkah batin maupun lahir, tapi saya mau menjadi istrinya beliau. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga lewat beliau ini. Luar biasa ikhlas. Sekarang di mana wanita sekarang? Apalagi anak guru saya yang sayang sekali belum jodoh saya. Luar biasa, umurnya 19 tahun, hafal Al-Quran dengan 10 qiraat, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lebih dari 3.000 hadis dari kitab sunnah-sunnah yang lain. Bukhari Muslim dia hafal. Ada orang menikahin dia, melamar dia, bukan saya ya, ada orang lain. Subhanallah, orang salih, termasuk juga ulama. Begitu melamar, dia menolak. Kata ayahnya sama keluarganya, ini kesempatan, ini orang saleh. Tetap bukan saya, orang lain. Begitu diceritakan, disampaikan, dia punya 2 syarat. Kalau dipenuhi oleh calon suami ini, saya terima. Orang-orang berpikir apa? Bukan bulan madu di Malaysia, atau mobil yang mewah, atau enggak. Yang pertama, izinkan saya tetap menjaga salat malam setiap malam. Karena ini kan amalan sunnah, jadi harus izin suaminya. Izinkan saya salat malam, karena beliau kebiasaannya setiap malam salat 10 juz. Jadi lumayan lama. Jadi dia kasih tahu, jangan itu tunggu-tunggu nanti. Udah, anda kasih tahu dari sekarang. Nanti sabar ya sabar, sampai anda selesai. Jangan tunggu-tunggu saya. Yang kedua, saya mau jaga puasa Isnin dan Kamis. Langsung begitu disampaikan kepada calon suaminya, alhamdulillah, itu wanita yang saya cari, katanya. Subhanallah. Kaum muslimat, ibu, tes. Periksa, apa kita ingin mendapatkan suami yang menjadi jodoh dan imam kita? Apa keinginan dan harapan kita? Disitulah Anda
sesuai niat kita yang tulus dan ikhlas, akan Allah berikan yang terbaik. Jadi begitu kita bangun tidur, saya membawa cerita waktu saya pulang ke Madinah bertemu dengan beliau. Ternyata dia belum tahu ujian siapa lagi yang lebih parah daripada dia. Coba bayangkan, dari usia beliau kurang lebih 19 tahun sampai sekarang sudah melebihi 22 tahun. Tapi dalam kondisi ini, subhanallah, hafal Quran 30 juz. Tidak bisa megang Quran, tidak bisa bergerak. Begitu saya merasa beliau, tapi sabarannya luar biasa. Tapi begitu dia merasa itu ujian yang dia hadapi, dalam pandangan dia itu termasuk yang paling berat. Saya membawa beliau silaturahim. Ayo kita silaturahim. Kemana? Saya punya kawan hampir sama dalam kondisi itu, tapi dia punya masalah jauh lebih besar. Saya bawa beliau ketemu, silaturahim. Kemudian sama posisi mereka duduk, sama di kursi roda, dan model kursi roda itu yang agak kayak macam tempat tidur ya, bukan kursi roda biasa, kayak disesuaikan menjadi, karena mereka tidak bisa duduk pun tidak bisa, jadi harus berbaring gitu. Dan saya buka selimutnya bagian kaki, dan saya tunjukkan kepada kawan saya, coba lihat kakinya kenapa. Dia punya luka di bagian, dan 2 jari di bagian kaki itu sudah habis, tidak ada, dan bekas luka masih. Saya bilang, antum tahu ini kenapa? Dia bilang, kenapa? Ini pernah malam hari dimakan jarinya oleh tikus. Antum masih bisa berteriak, tapi kalau ini tidak bisa ngomong dan tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong dan tidak bisa dengar. Cuma Allah kasih keluarganya perhatian begitu mereka masuk malam hari dan melihat anaknya nangis, tapi tidak bisa bersuara, tidak bisa berteriak, tidak bisa minta tolong. Mereka tidak tahu kenapa kamu nangis, ada apa. Mereka sudah tidak tahu. Dia tidak bisa juga bergerak untuk tunjukkan bagian kaki saya. Begitu mereka membersihkan, malah melihat darahnya bertumpah dari bagian kakinya sampai berluka parah. Disitulah kawan saya berkata, alhamdulillah, ternyata masih jauh ada yang susah ujian. Oleh karena itu jamaah sekalian, menurut saya kita belum diuji Allah SWT selama kita masih beriman. Karena ujian dan bala yang paling berat adalah kehilangan iman. Ujian dan bala yang paling berat adalah kita tidak bisa salat. Ujian yang paling berat kalau kita mendengar azan tapi tidak ada semangat dan terbuka hati untuk menuju kepada hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, untuk mencari kemenangan, untuk mencari keselamatan, untuk mencari ridha Allah. Itu namanya ujian dan bala. Karena sayang sekali kita bisa mendapatkan nikmat tapi tidak menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangun tidur, kita membaca doa yang sederhana, tapi dari sisi makna boleh jadi satu buku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Menghidupkan sesudah
Jadi begitu Anda Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu Anda sadar dan bangun dari tidur, Anda merasa masih bisa bernafas dan masih punya umur, dari dalam-dalam hati Anda mengucapkan Alhamdulillah, Engkau ya Allah menghidupkan aku sesudah mati. Ada di riwayat yang lain yang jauh lebih indah, Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Dan kita sudah sepakat nyawa kita diambil, dipegang oleh Allah. Begitu kita bangun, Alhamdulillahilladzi radda, kembalikan ruhku, wa afani fi jasadi, afiat di badanku, wa adina, ini yang paling indah dan tertinggi, diizinkan oleh Allah untuk beribadah lagi, menyebut namanya lagi, berzikir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, tu'radul fitanu 'alal qulub, akan datang satu masa saking banyak cobaan dan fitnah-fitnah, apalagi fitnah terhadap agama kita, akhirnya akan apa yang terjadi? Yusbihu fiha al-mu'minu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dia beriman, baru saja tadi pagi dia beriman, di sore hari dia sudah kafir dan keluar daripada agama Allah. Siapa yang menjaminkan kita, menetapkan hati kita atas kebenaran? Itulah doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dan saya akhiri satu cerita. Ini kesempatan bagi kita semua. Pengalaman saya mendapatkan rahasia satu amalan. Amalan itu sedekah. Apa kelebihan sedekah? Yang membuat saya bangga di Indonesia adalah masyarakat Indonesia, biarpun dia susah, biarpun dia sulit, biarpun pusing karena banyak hutang, tapi subhanallah, kalau dari sisi sedekah, tangannya murah hati, terbuka, apa adanya. Itu menjadi kebiasaan. Dan saya mau luruskan kembali, boleh Anda menjadikan sedekah itu kebiasaan, tapi saat Anda bersedekah jangan lupa nama itu, innamal a'malu binniyat. Karena sedekah itu dahsyat untuk memudahkan segala hajat kita. Tadfa'u mitatas su, tadfa'ul bala, taghfiru dzam, tudfi'u ghadab ar-rabb. Diselamatkan dari kematian buruk, diselamatkan dari kematian mendadak, diampuni dosa, memadamkan kemurkaan Allah, menjauhkan dari ujian yang berat, menjauhkan dari cobaan yang buruk, menjauhkan dari kesusahan dan kesulitan, menyembuhkan penyakit, memberikan keselamatan dunia akhirat, menjaminkan husnul khatimah, menjauhkan dari su'ul khatimah. Banyak dahsyat-dahsyat daripada sedekah. Dan sedekah yang saya melihat dan mendapatkan belajarannya, rahasianya setiap salat. Kenapa setiap salat? Allah sudah menjelaskan. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kenapa Allah sengaja mengikatkan salat dengan sedekah? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Alladzina yuqimuna banyak ayat Allah ikatkan sedekah dan salat. Saya memberikan dua cara. Setiap salat Anda bawa sedekah. Berapa terserah. Biar koinnya masuk. Setiap salat. Atau cara lain, Anda punya tabungan kecil, kotak amal kecil di rumah, simpan di rumah, dan kalau bisa istri punya satu, anak punya satu, membantu kita di rumah punya satu. Biasakan kita semua biasa. Setiap mereka salat,
masuk. Masing-masing 1 bulan, 2 bulan, kira-kira 3 bulan kita sudah merasa sudah full ya, sudah terisi. Udah, jangan buka ya, jangan dibuka. Jangan setan menggoda kita. Buka Pak, buka aja, hitung, saya bantu hitung. Nanti dibuka, begitu lihat isinya ternyata banyak, ada aja. Insya Allah bulan depan Ustaz muncul ada banyak keperluan, ini hutang sana sini, pusing gitu. Tak usah dibuka, dalam kota amal serahkan semua. Siap? Subhanallah, cara ini bukan dari saya mengambil borsis ini atau kesimpulan daripada ayat Al-Quran, tapi saya mendapatkan pengalaman. Saya bukan menceritakan karena ria, tapi begitu saya mendapatkan kenikmatan sedekah dengan cara setiap salat, saya juga menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada jamaah semua supaya bisa Anda melihat dahsyatnya sedekah untuk mendatangkan rezeki. Bukan mudahkan, ada 2 istilah, ada mudahkan rezeki atau murahkan rezeki, ada mendatangkan rezeki. Kalau murah rezeki berarti kita usahakan bergerak, berjalan sana. Tapi kalau dengan cara sedekah yang dahsyat mendatangkan rezeki, itu cara Allah, bukan cara kita. Saya satu cerita, saya mohon semua perhatian cerita. Ini cerita benar, sama kawan saya. Saya mau tunjukkan, subhanallah, ternyata sedekah itu bukan hanya mendatangkan rezeki, dalam menjaminkan keturunan yang saleh-saleh sampai ke 7 keturunan. Sebagaimana subhanallah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā. Allah memberikan lewat Nabi Musa, terbuka harta-harta anak 2 anak yatim, wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Ulama menjelaskan di sini abuhuma salihah adalah bukan orang tua daripada kedua anak yatim, tapi adalah kakek yang ke-7, al-jaddus sabi', kakek yang ke-7. Karena dia orang saleh, mereka sampai ke-7 turunan yang namanya anak yatim di waktu sama Nabi Musa, mereka mendapatkan berkah kakeknya yang ke-7. Subhanallah. Kawan saya seorang biasa, ibunya tukang jahit. Ibunya bekerja keras, tukang jahit, untuk membiayakan biaya anaknya sekolah. Anaknya melihat ibunya susah dan kasihan bekerja keras untuk membiayai sekolah. Kata anaknya, ibu, saya sayang sama ibu. Demi ibu, saya tidak mau melanjut belajar sekolah karena saya melihat ibu begitu susah dan rela untuk membiayai saya. Kata ibunya, saya tidak akan ridha kalau kamu tidak teruskan sekolahnya. Tidak usah fikirkan soal biaya. Tapi karena itu adalah keinginan ibunya, dia tetap teruskan. Sampai ke kuliah, dan di situ di kuliah dia nikah, kemudian dapat keturunan, dan terus berlanjut belajar sampai dia tamat. Dapat alhamdulillah kerjaan bagus walaupun ditugaskan di kota lain. Mendapatkan kerjaan menjadi guru sekolah di salah satu sekolah jauh dari kampung ibunya. Begitu dia terima gaji pertama, dia simpan dan dia berkata, ini gaji pertama, saya mau kasih hadiah untuk ibu saya, dan saya mau tunjukkan hasil ikhlas dan kesabaran ibu untuk berjuang untuk anaknya, dan saya ikhlaskan gaji pertama untuk ibu saya. Dia simpan gaji pertama dan terus masih berjalan menunggu kesempatan untuk libur. Begitu datangnya hari raya Idul Fitri, dia pulang kampung bersama anaknya. Anaknya yang paling besar sudah berusia 8 tahun. Pulang.
Begitu sampai rumah, dalam melihat saudaranya dan keluarganya pada nangis. Kenapa nangis? Ini kan hari raya. Mereka memberitahu baru saja ibu kita meninggal dunia. Dia bertambah sedih. Ya Allah, saya malah datang jauh-jauh untuk menggembirakan hati ibu saya, memberikan hasil perjuangannya, dan saya ikhlaskan jadi pertama. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana lain. Dari situ dia bernazar lillahi ta'ala, setiap dia terima gaji, 2/3 daripada gajinya akan disedekahkan di jalan Allah atas nama ibunya, menjadi sedekah jariah. Apa yang dia perjuangkan? Setiap dia terima gaji, dia langsung belanja tabungan air, macam mesin yang ada isinya tabungan air buat air bersih di masjid-masjid, musalla-musalla, di jalan, di mana-mana. Bertahun-tahun dia menjalankan itu. Ketika satu saat dia merindukan pulang kampung, dia membawa keluarganya pulang kampung ibunya. Terjadi satu hal yang membuat dia sedih dan nangis. Begitu dia sampai kampung ibunya, dia melihat ada satu truk membawa tabungan air yang begitu besar untuk masjid yang ada di kampung ibunya. Dia di situ sedih dan nangis. Ya Allah, selama ini saya berjuang sedekah atas nama ibu saya, membawa tabungan air di mana-mana. Masjid kampung ibu saya lupa. Nangis dan nyesal. Kenapa bisa lupa masjid kampung ibu saya? Begitu dia lagi sedih dan nangis, datangnya imam masjid. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak, kiriman tabungan air itu. Bapak itu kaget. Siapa yang kirimin? Saya malah sekarang lagi nangis dan sedih karena saya lupa masjid kampung ibu saya. Kata imam, Masya Allah Tuhan, ikhlas. Saya tidak mau cerita. Bukan soal ikhlas, beneran saya tidak pernah bawa. Begitu dia lagi diskusi sama imam, datang anaknya yang berusia 8 atau 9 tahun, bersalaman dengan bapaknya, di tangan bapaknya, mencium tangan bapaknya. Dia berkata, ayahku yang membawa tabungan itu adalah saya, tapi atas nama ayahku. Yang saya mengambil pelajaran dari peristiwa ini, anak yang 8 tahun malah ditanya sama bapaknya, dari mana kamu dapat duitnya? Dia bilang, uang saku yang ayah kasih saya simpan, tidak pernah saya pakai. Yang menggerakkan hati anak berusia 8 tahun untuk bisa beramal saleh dan punya keimpian-impian dan cita-cita sejak kecil, yang bisa berfikir dengan hati nurani untuk bisa kabungkan dan tabungkan uang sakunya sehari-hari. Allah, ini menjadi tanda Allah terima amal ibadahnya. Allah wujudkan keturunan anak saleh-salehah yang begitu semangatnya dan cinta agama Allah dan cinta berbuat amal saleh. Itulah keinginan kita. Dan cerita seperti ini banyak lagi. Dalam kesempatan ini, kita semua, puji orang tua yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan saya yakin semua yang hadir, kita punya salah sama orang tua kita. Tidak ada yang tidak punya salah. Berapa kali kita membuat orang tua kita sakit hati, dan berapa kali kita mengecewakan hati orang tua. Berapa kali kita mengkeraskan suara kita yang jauh lebih tinggi daripada suara ibu kita.
Tapi tetap ibu kita ikhlas dan tulus. Dan tetap di belakang kita beliau mendoakan. Yang masih punya orang tua salah satunya atau dua dunia, saya mohon, begitu Anda ketemu, bukan cium tangannya lagi, tapi cium kakinya. Kalau Anda merasa ibu kita, orang tua kita jauh di kampungnya, Anda telepon, minta dimaafkan dan minta didoakan. Masa kita tidak bisa? Salah satu amalan yang sangat diridhai Allah adalah kita berjuang beramal untuk bisa membanggakan hati orang tua. Orang tua masih ada, silahkan kira-kira apa kesukaannya. Silahkan bawa sesuatu yang dia suka. Ini kalau dia membuat hatinya senang dan bahagia, sungguh demi Allah akan Allah bahagiakan Anda dunia akhirat. Bukan main hati bahagia ibu kita. Sangat berharga di sisi Allah. Kalau Allah menghargai idkhalus surur, memasuki kebahagiaan dan kesenangan kepada hati seorang muslim biasa, apalagi orang tua. Saya minta semua tunduk kepala dan tutup mata. Saya mengajak Anda tutup tunduk kepala dan melihat ke saya. Dan saya mengajak Anda semua, apa yang saya bawa, kata-kata dan cerita ini, tolong bayangkan dan gambarkan dalam pikiran Anda. Ketika malam hari Anda bangun malam dan mengambil air wudhu, tolong bayangkan diri Anda lagi berwudhu. Dan Anda membawa wudhu yang terindah dan yang terbaik. Begitu selesai wudhu, Anda salat malam. Dengan salat malam, tembusnya cahaya dari tempat salat Anda sampai ke langit. Begitu Anda selesai salat malam, Anda duduk menghadapi kiblat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Di saat itu, diri Anda mengingat dosa dan maksiat selama ini. Kita mohon diampuni Allah. Setiap membawa kata istighfar, astaghfirullahaladzim, kita ingat masa lalu kita, dosa maksiat kita, dosa yang selama ini kita sembunyikan. Memang sembunyikan dari mata manusia, tapi tidak disembunyikan dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ, di antara yang kita bayangkan saat kita masih di atas sejadah itu adalah kesalahan kita, durhaka kita sama ibu kita. Berapa kali kita membuat ibu kita nangis? Berapa kali kita membuat ibu kita kecewa hati? Berapa kali kita keluar pagi hari tanpa salaman dan minta izin sama ibu kita? Berapa kali kita bertanya, merasa diri jauh lebih pintar daripada ibu kita. Tapi ibu kita masih sabar dan ikhlas mendoakan kita setiap saat. Dan kita ingat setiap titis air mata di wajah ibu kita karena kedurhakan kita akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Dan setiap kesenyuman di wajah ibu kita karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Di situ kita nangis karena ingat kebodohan kita, perbuatan kita terhadap ibu kita. Dan kita minta diampuni Allah.
Dan kita di situ sadar. Dan kita ingin memiliki kesempatan lagi untuk bisa meminta maaf sama ibu kita. Tapi ternyata ibu kita sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Tuhan. Di situ kita merasa dosa besar kita. Dan kita masih nangis. Kapan lagi ya Allah kami punya kesempatan untuk meminta maaf? Tiba-tiba saat kita masih ingat perbuatan kita, dan kita sadar kesalahan kita, ternyata di belakang kita ada yang menyentuh kepala kita dengan tangan yang halus, dengan tangan yang penuh ikhlas dan kasih sayang. Dan kita merasa tersentuh dengan kulit yang lembut, tangan yang begitu harum, dan kita kaget. Dan kita mengangkat kepala melihat ke belakang, siapa yang menyentuh kepala saya? Ternyata yang lagi berdiri dan menyentuh kepala saya adalah ibu saya sendiri. Dan di situ saya bangun dan minta maaf sambil memeluk ibu, minta dimaafkan. Ibu, doakan saya. Ibu, maafkan saya. Saya terlalu bodoh terhadap ibu. Doakan saya, jangan sampai saya tersiksa di neraka jahanam. Dan ibu ikut nangis dan mendoakan, anakku sayangku, biarpun kamu keterlaluan sama saya, tetap kamu adalah anakku yang tercinta. Subhanallah, luar biasa ikhlas ibu. Tidak ada yang di antara kita yang mampu membalas kebaikan ibu kita. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas kebaikannya mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala durhaka kami, ampuni segala dosa kami terhadap orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, banggakan hati orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan anak ya Allah salih-salihah yang senantiasa membahagiakan hati kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami, kasih sayang orang tua kami, muliakan orang tua kami, terima segala amal ibadah kami, dan jadikan kami bersama orang tua kami di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi bermanfaat bagi kami, menjadi saksi baik bagi kami. Dan kami mohon berkah majlis kami dan pahala pelajaran ilmu kami di malam ini, malam Jumat. Ya Allah, kami mohon dititipkan untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarga kami, pulang malam ini ke rumahnya masing-masing sudah terhapus segala dosa kita, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi, dosa lahir maupun dosa batin. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya pulang malam ini membawa ridhamu ya Allah, membawa ridhamu ya Allah. Diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dibahagiakan dunia akhirat. Pimpinlah kami ya Allah agar kami menjadi seorang muslimah yang menghafal Al-Quran, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kalau ketika malam ini menjadi malam yang terakhir bagi kami dalam umur kami, dalam sisa hidup kami, jadikan malam ini yang terindah bagi kami, dan berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin agar kami menutupi malam ini dengan salat malam yang terbaik. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi ad-din wad dunya wal akhirah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu telah kita simak tausiah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan motivasi untuk istiqomah berbuat kebaikan pada orang tua dan kepada siapapun juga. Sebelum bubar, bagi yang akan berwakaf silakan, panitia dari Islam berwakaf sudah siap. Kita buktikan syukur kita pada malam hari ini dengan mendapatkan ilmu dari guru kita Syekh Ali Jabir Hafizahullah Ta'ala. Kita buktikan syukur kita dengan berwakaf. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Silakan bagi panitia. Saya mohon menawar itu atas nama ibu kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. InsyaAllah besok lepas subuh, insyaAllah saya akan membahas 10 amalan yang membuat hamba dicintai Allah. 10 amalan yang dijadikan hamba itu dicintai Allah. Saya yakin kalau saya bertanya, Anda cinta Allah? Anda semua menjawab, ya saya cinta. Tapi yang menjadi fikiran dan harus kita mencari jawaban, bagaimana saya bisa tahu Allah mencintai saya? Kalau Anda mau tahu bagaimana Allah mencintai saya, InsyaAllah besok subuh kita akan membawakan 10 amalan yang InsyaAllah bisa menjadikan Allah, kita cinta Allah dan Allah mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin.